Oke, welcome back again. Jumpa lagi dengan Mr. Panamba di Panamba TV. Bagi Anda yang belum mensubscribe, jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, tombol like, notifikasi, dan memberikan komentar-komentar serta saran-saran yang positif dan membangun. Kali ini kita akan membahas salah satu komedian asal Manado, Sulawesi Utara, yaitu Mongol Stress. Seperti itulah yang dikatakan dalam beberapa tulisan di Google atau Wikipedia atau beberapa media-media yang mengkaji tentang biografi dari Mongol Stress ini. Tapi sebenarnya Mongol Stress ini adalah orang Sangihe, kebangsaan Sangihe, yaitu berasal dari Kampung Tamako, Kecamatan Tamako, Kampung Tamako, dan beliau itu merantau ke Manado, dan dari Manado beliau berantau ke Jakarta. Tapi itulah, di saat orang sudah mulai tenar, maka semua orang akan mengakui dia berasal dari daerah tersebut. Oke, langsung saja kita baca siapa sebenarnya si Mongol ini. Jadi Mongol ini nama aslinya adalah Roni Emanuel atau yang populer ya disebut dengan Mongol Stress. Lahir di Manado 27 September 1978, umur 42 tahun, adalah seorang pelawak tunggal berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal sebagai pelawak tunggal stand up comedy show yang ditayangkan di Metro TV sejak pertengahan September 2011. Karir komediannya. Di awal karirnya Mongol merantau ke Jakarta dari kampung halamannya. Di sini tulisnya di Manado. Tapi sebenarnya dia berasal dari Sangihe untuk menjadi pendeta sebagai alumni Sekolah Pertumbuhan Orang Percaya SPOP di Gereja Injil Seutuh Indonesia Gisi Manado. Namun niatnya tidak berhasil, dan karena malu untuk pulang, dia pun bertekad bertahan di Jakarta dan bertahan pada tekadnya untuk menjadi pendeta. Dia pun akhirnya berkesempatan mendapat pendidikan rohani di Sekolah Orientasi Melayani SOM milik Gereja Betel Indonesia di Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masuk pada 1998, Mongol menamatkan SOM pada 1999. Kemudian dia mulai bertugas sebagai penginjil di GBI. Nah, dalam perannya sebagai penginjil, Mongol kerap menyertakan lawakan, sehingga kerap mendapat kritik jemaat karena seringnya dia mengambil bahan lawakan tentang gereja. Contohnya, tentang jemaat yang tertidur saat khotbah atau yang terlalu kusyuk hingga tak sadar kalau dompet mereka dicuri. Karena tidak ingin terus-menerus tergantung pada pihak gerejanya, pada tahun 2002 dia melamar sebagai pegawai honorer di sebuah instansi pemerintah dan terus bekerja di sana hingga sekarang. Materi lawakan Mongol kerap bermain di batas sensitivitas, seperti tentang soal etnisitas hingga homoseksualitas. Materi yang paling dikenal dengan lawakannya adalah tentang pria gay yang kerap dicelakan sebagai pria KW. Saking seringnya menggunakan materi tersebut, Mongol digosipkan sebagai bagian dari komunitas tersebut, walaupun dibantah olehnya. Tetapi Mongol tidak ambil pusing terhadap dugaan tersebut. Sering berjalan karirnya sebagai pelawak tunggal, dia pun mendapat tambahan nama Stress dari idolanya. Nama Stress maksudnya menjadi nama idolanya. Rekan pelawak tunggal Panji Pragiwaksono, Mongol berpendapat apa yang dilakukannya dengan membuat orang senang melalui lucunya adalah bentuk pelayanannya kepada Tuhan. Mongol masih menyimpan keinginan untuk masuk sekolah pendeta yang merupakan alasan awalnya merantau ke Jakarta. Mongol mengungkapkan bahwa masa lalunya sangat kelam. Sebelum bertobat, ternyata ia pernah mengikuti sekte sesat yaitu First Satanic Church dan menjadi pemimpin gereja setan. Mongol merasa terlahir dari keluarga yang tak punya dasar agama yang kuat, sehingga hal itu membuatnya salah jalan dan mengikuti bahkan menjadi pemimpin sekte sesat gereja setan di Manado. Ketika itu Mongol dipilih sebagai pemimpin gereja setan untuk benua Asia karena dinilai cerdas. Makanya ia pun mendapat tugas untuk menyesatkan dengan cara membelokkan konsep kekristenan. Namun kini semua itu tinggal cerita. Mongol telah meninggalkan semua masa lalunya yang kelam itu. Ia pun mengaku tak menyangka. Soalnya secara posisi, fasilitas dan segala kemewahan yang ditawarkan gereja Kristen kepadanya dirasakan tak mungkin bisa membuatnya bertobat. Mongol merasa hidup jadi lebih indah setelah dekat dengan Tuhan. Nah, di balik kasih khususnya saat ini, ia percaya pada mujizat penyertaan Tuhan. Jadi inilah yang dialami oleh Mongol Stress. Dengan kata lain, Pak Mongol ini pada zaman dulunya sempat terlibat dalam salah satu sekte, yaitu sekte-sekte gereja setan yang berasal dari wilayah Amerika. Jadi sekte-sekte seperti ini sebenarnya bukan sekte yang dibangun oleh setan ya, tapi ini adalah orang-orang yang sudah kepercayaan mereka itu sudah melenceng jauh, sehingga mereka menciptakan ajaran-ajaran tersendiri yang memang sudah bertentangan dengan kaidah-kaidah ajaran kristenisasi. Nah, seorang Mongol Stress ini sempat terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga dalam beberapa lawakannya dia sempat mengungkap bagaimana peran dari organisasi mereka itu melancarkan serangan-serangan terhadap anak muda. Jadi dia berpesan dalam satu pertemuan privat bahwa untuk
kita membentengi diri terhadap hal-hal tersebut itu, yaitu kita harus melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, contohnya membuat konten-konten kreatif seperti melukis, atau mungkin menjadi seorang YouTubers, menjadi seorang vloggers, atau mungkin Anda menciptakan sesuatu prank. Yang penting prank itu tidak mencederai orang. Nah, seperti itulah. Dengan cara demikian maka kita akan terhindar dari pengaruh-pengaruh hal yang tersebut. Nah, inilah kira-kira beberapa cerita tentang si Mongol Stress. See you next time on my next video and God bless you.